kali. Sholat witir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Live bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, karo guyon bareng-bareng, nang edan dhewe-dhewe. Sak metune dene kok apik dibuka, yen ora apik ya wis buaka. Dene ngono sing salah ya wis ngapura karo Gusti Allah. Masih tetap membahas masalah sholat wengi, tentang masalah sholat malam. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhira sholatikum bil laili witron, ya muttafaqun alaih. Ij'alu padha ndadekake sira kabeh akhira sholatikum ing akhire salat sira kabeh bilaili kelawan wengi, witron ing witir. Jadi dari Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, ya kuwi dadekno salat witir kuwi salat sunnah sing terakhir di malam hari. Nah, di dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa ulama salaf berbeda pendapat dalam dua hal. Yang pertama mengenai disyariatkannya 2 rakaat dengan duduk setelah witir. Yang kedua, orang yang sudah sholat witir kemudian ia hendak melakukan sholat nafilah di malam hari, apakah cukup baginya dengan sholat witir yang pertama? Dan ia melakukan sholat nafilah sesukanya atau ia melengkapi witirnya dengan 1 rakaat kemudian melakukan sholat nafilah. Kemudian apakah ia telah melakukan begini itu benar atau tidaknya, apakah ia perlu sholat witir yang lain atau tidak. Nah, mengenai yang pertama terdapat dalam hadis Muslim dari Abi Salamah dari Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli minal laili rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Rasulullah pernah dawuh, jadi Rasulullah pernah sholat sunnah 2 rakaat setelah witir sedang beliau dalam keadaan duduk. Jadi sholat apa kuwi sing mau nafilah kuwi. Sebagian ahli ilmu berpendapat menjadikan persoalan mengenai hadis jadikanlah sholat witir sebagai sholat sunnahmu yang terakhir di malam hari. Tadi yo,
ij'alu akhira sholatikum billaili witron. Secara khusus bagi orang yang melakukan witir di akhir malam dan menjawab orang yang tidak mengatakan bahwa sholat 2 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sholat sunnah fajar. Imam Nawawi membawanya pada suatu pemahaman bahwa Rasulullah SAW melakukan yang demikian itu untuk menjelaskan bolehnya sholat nafilah setelah sholat witir dan boleh sholat nafilah dilakukan dengan duduk. Mengenai yang kedua itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa seseorang boleh sholat secara genap sesuai yang dikehendakinya dan sholat witirnya yang pertama tidak rusak atas dasar mengamalkan hadis tersebut. Jadi sholat setelah sholat witir yang sunnah itu adalah sholat sunnah fajar. Jadi yang konek sampean aslinya afdhole wong nglakoni sholat witir kan. Bengi tengah malam nyatane wong urung mesti wong traweh iki kan kon ngenteni dikir dhisik sampeyan karo la ilaha illallah nu ngasih tekan jam 12 bengi yo turu. Ya cara nyang ngono ki yo tetep tangi dhisik ida-ida petenge sing memburi padahal tinggal beli. Ya itulah manusia. Setiap hal sesuatu apabila kita kerjakan itu ya banyak nafsu ataukah banyak setan yang gentayangan sing ganggu awake dhewe supaya dhewe iku agar mempercepat ibadah kita. Asline ngongkon cepet-cepet ki yo nafsu kuwi sing ngongkon. Lah pingine dhewe kan nglakoni apa nganggo sing santai-santai. Usah terburu-buru, ora beda kaya wong ngomong nang lisan ki iso banter tapi nang ati ki ndilalah ya ora iso banter. Maca Fatihah wae nganggo lisan tapi nang ati ki ora iso banter. Lendek. Beda mengatakan sesuatu hal selain orang beribadah. Karena di dalam salat sunnah tersebut, mengapa witir itu dibahas sangat panjang sekali karena salat itu ganjarane gedine men salat bengi iki ganjarane gedine. Karena melihat sesuatu hal mengenai untuk permintaan kepada Allah, doa meminta kepada Allah itu apabila kita menunjukkan hati kita kepada Allah dalam arti meminta sesuatu hal yang menjadikan apabila kita diberikan cobaan oleh Allah, maka hal tersebutlah yang harus kita minta menggunakan doa dikabulkan pada Allah untuk hal supaya musibah itu segera selesai. Kuwi anggone salat bengi ndonga. Soale apa musibah utawa apa ki ya sing ngenehi Gusti Allah. Sing ngenehi Gusti Allah, nek Gusti Allah ora ngijinake anggone sampean kena musibah ya ora mungkin sampean kena musibah. Tetep kabeh-kabeh iki sing ngenehi Gusti Allah. Tapi bagaimana kalau bagi kita orang yang arif itu akan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah walaupun itu hanya sebuah musibah. Wong nang Al-Fatihah kan misalnya iya kana budu iya kana stain ya. Jadi kalau kita meminta sesuatu selain kepada Allah yang keluar dari ubudiyah. Tapi kalau kita meminta dalam arti meminta seperti ini, contoh aku njaluk donga mbek Pakde kan berarti aku njaluke karo Pakde. Itu menurut saya Pakde hanya sebuah perantara, sebuah penyampaian agar Pakde itu mendoakan saya dan meminta kepada Allah. Saya pun juga berdoa, saya memintanya itu meminta tolong untuk mendoakan saya, itu ndak masalah, itu ndak keluar dari ubudiyah. Tapi nak sampean kon njaluk, mbok sampean luru nggon cara ning makom-makom ngono lho. Ning makom-makom terus salat nang kono, terus njaluk karo wong sing nang jerone makom kuwi njaluk tapi didasari memang hatinya sampean menuju ke orang tersebut, itu ndak boleh, itu keluar dari ubudiyah. Ndak boleh aja sampai ngono kan ono sih sing akeh sing kaya kuwi ki akeh. Jadi banyak sekali yang melakukan hal seperti itu. Ora katon nang kono mbuh sapa.
teman-teman yang ada di Facebook di situ bolo-bolo sound system, ojo lali anggone kita diberikan sebuah musibah seperti ini, seperti adanya virus COVID-19. COVID-19 itu ada sebuah hikmah, dalam arti Allah menunjukkan kepada kita agar kita itu belajar untuk menjadi diri kita sendiri. Piye sih rasane ya, ndak ada teman, piye sih rasane posisi kita seperti ini, supaya dhewe iki ingat emut marang Gusti Allah. Nyoba lah sampean mertopo, nak cara bahasa Jawa niki mertopo. Tapi kalau bahasa menurut dari istilah wong muslim ya kuwi mujahadah. Sampean gawa mujahadah. Ya Allah Gusti, mugi-mugi anggene enten musibah corona niki son kula mandeg tahun depan ataukah setelah corona ini selesai son kula dadi rame lan laris. Insyaallah Gusti Allah bakal mengabulkan seperti itu. Asalkan sampean aja lali, sampean niku wis ditegur supaya kita-kita ini ingat bahwasanya semua itu hanya sebuah titipan, apa maneh sound system dan lain sebagainya hanya sebuah mainan. Aku yo tukang son yo nggaweni pirang-pirang ngono kuwi, sampai mixer yo gede-gede kaya kuwi iki yo tak gledak-gledake wae. Asale duwe dhewe sih pesenane wong, kalau dhewe di mana-mana. Tapi itu pun menyadari itu hanya sebuah titipan, sebuah mainan kita. Jangan sampai kita terlupakan hanya karena hal sepele seperti itu. Kita ingatlah kepada Allah. Apalagi teman-teman yang ada di Facebook ya, teman son ya kiai ya Gus dan lain sebagainya, termasuk kiai-kiai sing biasane ceramah-ceramah iki padha mandeg ya ditegur mbek Gusti Allah supaya apa? Supaya sampean itu bisa menyadari diri kita sendiri. Barangkali kita selama ini ceramah di depan umum banyak yang salah. Lah waktu yang tepat inilah untuk kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Soale kan rumangsane ceramah nang arep terus si prangsane kan bener terus iki. Nah, si prangsane kan dhewe merasa benar terus wis ayo iki ngene sampai do juga-juga dan lain sebagainya. Maca selawat pun jangan merasa terus kalian merdu, suarane apik terus lafate ono sing ora salah, akeh sing padha salah. Lah, waktu yang tepat seperti inilah untuk kita meminta maaf kepada Allah agar kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nganggo apa? Nganggo salat wengi, ngono iki. Salat wengi, salat sunnah. Dadi salat sunnah witir itu sunnah muakkad, sunnah sing dikuatke wae. Tapi ana sing maknane hak. Hak itu jangan dimaknai dengan sebuah kata wajib. Beda dengan fardu. Fardu itu sangat berbeda. Kalau dia itu sholat wajib pastinya nggak akan berubah-ubah rakaatnya. Yang menjadikan kita perlihatkan bahwa itu sunnah muakkad karena sholat witir itu berubah-ubah rakaat. Wa antol kibni Ali radhiyallahu anhu qala sami'ta krungu sapa krungu ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witroni fi lailatin. La witroni ora ana witir loro fi lailatin ing dalam wengi. Salah satu wasohahahu Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwa beliau tidak melakukan sholat witir secara ganjil dengan akhir dari sholat witir, tetapi beliau melakukan secara genap sesuai yang dikehendakinya. Ini dipandang dari sudut zahir perbuatan beliau. Jika tidak maka ketika beliau melakukan witir pertamanya secara genap sehingga tidak tersisa kecuali satu rakaat, dan yang satu rakaat inilah yang beliau kerjakan terakhir dari sholat beliau di malam hari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia pernah berkata sebagai jawaban pertanyaan mengenai persoalan tersebut, idza kunta la takhafus subha walan nauma fasfa tsumma sholli ma badalak tsumma autir. Apabila kamu tidak takut akan kedatangan waktu subuh dan tidak pula takut ketiduran, maka lakukanlah sholat genap.
Kemudian sholatlah yang memungkinkan bagimu, kemudian witirlah secara ganjil sebagai akhir sholat malam kamu. Kan biasanya kan ngawali 2 rakaat di. Terus badane kuwi 1 rakaat. Nah, sholat ngono kuwi saka sing paham ya. Kanca-kancaku sing ana nang Facebook, sing ana nang IG, sing ana nang ngendi-ngendi ora lah, sing rumangsa gelem tak anggap kanca ya tak anggap sedulur lho iki, sing ora gelem ya ora apa-apa. Tapi saya tetap menganggap kalian itu sedulur kula ya, kanca-kanca kula. Dene ora nganggep kula ya alhamdulillah ra apa-apa wis lah. Sing penting Gusti Allah sing maringi nyong iso ndongeng, mbuh salah mbuh bener pangapura Gusti. Wan Abayy bin Ka'bin radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru. Yutiru wi maca bisa bisma rabbikal a'la kelawan surah sabihis rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad Allahu ahmad Nasa'i wa zada lin Nasa'i wala yusallimu illa fi akhirihinna wala yusallimu ora salam sapa Kanjeng Nabi illa fi akhirihinna ing dalem akhire 3 rakaat. Dari Abu bin Ka'ab radhiyallahu an Rasulullah SAW sholat witir dengan membaca surat Sabihis Marobikal ala pada rakaat pertama setelah baca Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua setelah Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad pada rakaat ketiga setelah Fatihah. Nah, nang kene kan sing dibahas kan ana 3 rakaat ki. Jadi engko ngertine kan anu di apa jenenge 3 rakaat langsung di anu ora iki maksudnya hadis ini merupakan dalil atas sholat witir 3 rakaat, namun hadis iki kontroversial la tutiru bisalasin. Ono makna ngono lafaz ngono la tutiru bisalasin. Jangan kamu witir 3 rakaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an disahihkan oleh Al-Hakim mensahihkan dari Ibnu Abbas sedangkan Aisyah tidak menyukai ataukah memakruhkan witir 3 rakaat. Kami telah menyampaikan mengenai bagaimana cara mengumpulkan atau memadukan antara berbagai riwayat mengenai witir yang 3 rakaat merupakan bagian dari macam-macam witir sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya. Maka tidak ada ketentuan yang menjadi keharusan secara pasti mengenai hal ini. Abu Hanifah dan Al-Hadiyah berpendapat pada ketentuan witir dengan 3 rakaat dan dilaksanakan secara bersambung. Jadi kan ono sing secara bersambung witir 3 rakaat secara bersambung tanpa tasyahud ausat. Itu boleh. Dan mereka berbeda pendapat mengenai yang selainnya, maka mengambil yang 3 rakaat ini berarti mengambil dengan ijma'. Tapi mereka mendapatkan sanggahan mengenai tidak sahnya ijma' sebagaimana yang kita ketahui seperti biasanya. Karena apa? Karena ada hadis lagi yang mengatakan wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu an Aisyata wa fihi kullu syurati fi raqatin wa fil akhirati qul huwallahu ahad. Terus dilanjutke apa wal muawwidataini. Yo falak karo anas. Dadi sing loro kuwi genep kene. Terus sing terakhir mau macane qul huwallahu ahad sampai anas. Jadi dipetil menjadi 2 salam kan ngono sih. Tapi nak menurut Hanifah dan Al-Hadiyah ini tidak apa-apa dilakukan dengan 1 salam itu apa. Yaitu menurut mereka masing-masing podo-podo bener cuman dimakruhkan oleh Aisyah. Nah, hadis-hadis ini semua surat di dalam rakaat dalam arti karena di dalamnya telah ada si Husaif Al-Jazari, Ibnu Hibban dan Al-Daruqutni meriwayatkan dari hadis Yahya bin Sa'id dari Amrah dari Aisyah Al-Qali berkata bahwa isnadnya Soleh. Ibnu Al-Jauzi berkata bahwa Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengingkari adanya
al muawwidataini ya kuwi antara falak karo anas dan Ibnu As-Sakan meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Syarji dengan isnad gharibnya. Jadi kan memang banyak perbedaan pendapat tentang masalah sholat witir. Tapi jumhur ulama ya tetap menyesuaikannya yang antara genap tersebut. Setelah genap kita melakukan sholat witir yang ganjil. Ini perbedaannya nanggono. Nyatane dhewe iki mazhab Imam Syafi'i ya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi sholat wengi iki ora mung sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat sunnah penutup. Apa maneh ditambahi sholat-sholat liyane kaya sholat tahajud, sholat hajat dan sholat-sholat sunnah lainnya. Gawe nutupi anggone dhewe iki lali mbuh sengaja ora sholat fardu ataukah melakukan dosa-dosa yang lain. Iso ketutup anggone nglakoni sholat wengi iku. Ngono apa maneh ditambahi zikir-zikir pada malam hari. Apabila kita selalu melakukan zikir, maka Allah itu akan selalu membukakan hijab kita. Bukan makrifat. Kita hanya menuju makrifatnya Allah, bukan mempunyai makrifat. Sing duwe makrifat itu Gusti Allah. Tapi kita dibukakan hijab kita agar nur ilahi itu masuk dalam diri kita. Kalau sudah nur ilahi masuk dalam diri kita, maka kita akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Ben tergolong orang-orang yang arif. Ora usah mikiri adoh-adoh, nyatane wis posisinya seperti ini ya kita mau bagaimana lagi. Mung bisane ndonga. Bisane ya saling menasehati, saling berikhtiar. Tidak ada kata lain untuk posisi-posisi saat ini. Lebih akeh wong do susah kan saiki. Kanca-kanca sing ana nang Facebook, yang ada di IG dan lain sebagainya. Setiap manusia mempunyai kesalahan masing-masing, setiap manusia mempunyai kebutuhan masing-masing, dan setiap manusia punya keinginan masing-masing. Tapi kita hidup sosial. Di dunia ini banyak sebuah cacian dan makian, banyak sebuah dosa yang kita lakukan. Tapi apabila kita benar-benar membuka hati kita, satukan diri kita, jasad kita, dan kesemuanya, agar menjadikan arif kita terlebih itu datang pada diri kita, maka kita akan menuju datang kepada Allah dan mendapatkan nur ilahi kepada diri kita. Semoga Allah memberikan berkah untuk kita. Jadi orang berpikir positif, berpikir negatif itu wajar. Karena kita manusia biasa, penuh dengan sebuah kesalahan. Ini Jawa campur Indonesia, soalnya nak bahasa Jawa kabeh sing nyimak urung mesti iso bahasa Jawa. Kalau kita hanya pakai bahasa Indonesia wae, pernah cegak-ceguk cangkeme. Ya memang wong Indonesia tapi bahasa Indonesia angel apa maning bahasa mbledu. Ya wis deh. Nah iki sampean pernah pengin bahas apa iki salat sunah witir sudah kita bahas sedikit demi sedikit. Terus ikhlas sudah kita bahas sedikit demi sedikit. Iki lho, ikhlas ki belum tentu ada yang memahami lho makna ikhlas ki lho. Ya, menurut sampean berarti seru ra nang mik. Aja ngel-ngel. Ada di Abu Hanifah kemarin dibahas awal sih ya. Nah, jadi kan ada yang 3 rakaat, ada yang 5 rakaat, dan ada yang lebih. Tapi yang unsurnya ganjil itu ada. Tapi kita yang sudah terpopuler
Wong hadis itu kan diambil yang populernya, yang populer terus gampang dicerna oleh masyarakat. Akhirnya yang diambil ya mung sing antara 3 dan 1 rakaat tersebut untuk menutupi sholat sunnah yang paling terakhir. Tapi kalau kita menjalankan yang hal seperti itu di depan orang-orang umum yang tidak tahu tentang hukum itu, ya maka mereka akan bertanya, kalau bertanya mungkin alhamdulillah. Tapi nak langsung menghakimi ataukah langsung menunjuk bahwa itu adalah aliran yang ABC dan sampai D lah, era 1 sampai D. Itu bisa saja seperti itu. Makanya banyak di internet itu emosian para komentar dan lain sebagainya berbenturan. Seperti contoh, ada seseorang ustadz yang mengupload video ustadz yang lain yang mengatakan bahwasanya urusan tentang ini itu haram, terus hal-hal ini itu haram, pokoknya anggap PDE haram kabeh. Dan itu hanya sebuah video potongan. Itu pun kalau orang kita awam langsung menyikapinya dengan hal negatif. Wah, iki ustadz ora bener kan. Wah, iki kiai ora bener, padahal dari semua sisi itu ada benarnya, semua ada benarnya. Kan gitu. Akhirnya pada waktu orang yang komentar menyalahkan pun seharusnya dia itu juga berpikirnya dia sudah tahu bahwa video itu adalah potongan, kan seperti ini. Terus yang berkomentar baik dia juga sudah tahu bahwasanya video itu juga potongan. Kenapa yang komentar baik dan komentar tidak baik itu jadi bertengkar? Nah, yang disalahkan nanti yang upload, yang disalahkan nanti yang upload, bahwasanya yang upload orang kiai terpandang, akhirnya kok enggak punya pemikiran, enggak dibaca dulu nih dan itu. Nah, kalau masalah kesalahannya salah sih salah, dia mengupload tanpa memberikan sebuah pengertian tentang di dalam video itu. Nah, tapi bagi si komentarnya pula itu harus tahu kalau sudah menyebutkan itu hanya sebuah video potongan, maka dia harus menerjemahkan di bawahnya. Ya sudah, itu hanya sebuah video potongan, saya minta tolong supaya cepat dihapus oleh si pengupload. Dan yang berkomentar janganlah kita diadu domba tentang hal seperti ini. Karena itu semuanya sebenarnya benar, hanya kita tidak bisa tahu atau mempelajari tentang hukum-hukum dari 4 mazhab tersebut, antara mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, terus Syafi'i. Lah nyatane wong nang Indonesia ki mayoritas Syafi'i, dileboni Maliki yo jeblok. Akhirnya seperti itu. Contoh sampean tadi, apakah saya bisa melakukan witir sebanyak 5 rakaat dan lain sebagainya? Monggo. Dari mazhab siapa? Mamanya dari mazhab Hanafi atau apa, monggo, itu ada sendiri. Tapi orang yang enggak tahu lho, kita karepe piye-piyenan ngono. Sampean salat nang masjid langsung dipraktekkan pada waktu sholat taraweh seandainya. Otomatis kan kaget wong sing taraweh mung digawe 11 bi langsung wong do kaget. Nah iya, apalagi kok sampean mau tambahi utawa dikurangi, wah tambah dadi. Padahal semuanya ada, hanya saja penempatannya kan ngono sithik. Penempatannya yang salah ngono. Tapi kalau berbeda lagi, ada ustadz yang menghalalkan segala cara gitu loh. Ono sing masalah daging yang boleh dikonsumsi, haram boleh dikonsumsi dan lain sebagainya iki. Ono kuwi. Tapi kan dia tidak meneruskan hak oleh dipangan ki posisi nang ndi ki apa no. Jadi nang ngendi bae oleh. Kalau kita orang-orang yang Syafi'i boleh mangan koyo kuwi asalkan posisi tersesat nang hutan kan ngono. Ini posisi ono pesawat gigal sampean sik selamat kok. Nang kono ya apa bae hal nang arep umpare basan sepatune kancane boleh dipangan meneh sikile kancane. Mane Viko karo Adi kecemplung nang laut terus welas saloro ning tengah alas. Ono telpong sak gedhen-gedhen nang lah ya telpong sak gedhen-gedhen nang kono ngono lah. Wah, weruhe bu apel mau pangan ngono ya ora masalah. Engko kowe separo apa di ngono ora ngono berarti njaluk sijinya kok kabeh.
ya itu perbedaannya seperti itu. Karena masalah hal yang sepele tentang ngaji pun bisa jadi permasalahan. Karena orang itu tidak arif untuk mendengarkan, Pak. Padahal sudah dikatakan bahwasanya kalau ada orang sampean ingin ngaji, ingin mengaji dengan seorang kiai, ustadz dan lain sebagainya, tetap dirungokke, tetap kita dengarkan, tapi ambil sisi positifnya. Karena setiap ustadz, setiap kiai pasti ada kesalahannya dari beberapa prospek yang dia katakan. Walaupun tentang hadis, walaupun tentang Quran, walaupun tentang lain-lain dan apapun lah, mesti 50%-nya ada yang salah, 50%-nya sih benar. Lah kita ambil yang bener. Lah sekarang kan ndak apa sing salah lan sing bener dinggo kabeh. Nah, akhirnya mereka tidak bisa memilah. Nah, jadinya dia langsung membuat membanding-bandingkan setiap ustadz atau setiap kiai. Iki karo iki pinter kiye, iki karo iki pinter kiye, padahal ya padha wae nyatane padha-padha mangan segone. Hanya perbedaan IQ dan pemikirannya setiap manusia berbeda. Tapi untuk urusan lainnya ki padha menungso ki derajate padha wae. Iki ora mikir mrono. Lah kaya dhewe sing nang Sapusada ya aku kowe padha wae ngono sithik. Jadi sapa-sapa wonge seperti kita memberi ataukah apa, tidak usah mandang orang atau gimana-gimana. Ngenai wong kae walaupun wong kae iki wong buaji utawa apa mesti wae ngono wae. Ya, tidak berbeda. Allah memberikan pertolongan kepada orang, tidak pandang siapa orangnya. Pan kue bajingan, pan kue tukang mateni wong utawa tetep dikei pertolongan. Ya seperti kita memberi sesuatu, ora usah mandeng wong-wonge. Melas ana wong melas paribasan dia itu kita enggak tahu bahwa dia adalah pembunuh, kita sudah bantu ya. Yang penting kita tujuannya membantu. Terus ndak taunya kowe wingi bantu jebule wong kae iki tukang mateni wong ya saya ndak tahu. Yang penting tujuan saya membantu dia. Walaupun urusan dia membunuh ya urusannya dia sama Allah kan ngono sih. Ngono lho, Di. Itu hanya bagi teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di IG, saya ya tidak mengingatkan, hanya saja kita saling menghimbau bahwasanya setiap manusia ataukah setiap orang yang dikatakan kiai, ulama, ustadz, habaib, pasti semuanya punya kesalahan. Ya. Saya juga menyebut habaib loh ini. Umpamanya dibully monggo. Habaib siapapun pasti mempunyai kesalahan masing-masing. Jadi yang mendengarkan ataukah yang menyimak dia juga harus bisa memilah-milah. Mana yang benar dia ambil, mana yang salah jangan ambil. Tapi jangan sampai kalian menyakupkan yang salah itu kalian ambil, yang benar kalian hanya taruh saja. Itu bisa menjadikan sebuah masalah. Dadine sampean sengit-sengitan mbek kanca pendukung dan tidak pendukung kan ngono. Sing menyamari kan nang ngono. Itu loh bagi teman-teman yang ada di media sosial, apabila melihat suatu kabar, melihat sesuatu tulisan yang ada di medsos, itu jangan disikapi secara langsung dengan sebuah emosional atau apa. Masukkan dalam diri hati kalian, karena hati itu pasti akan memberikan sebuah tujuan. Karena Allah memberikan kebaikan kepada seorang itu awal itu di dalam hati, bukan di dalam dohir. Karena dohir jasad itu adalah sebuah sebuah hamparan batu yang tidak bisa bergerak. Nah, hati itu dia sebuah roh. Kalau rohnya itu tidak kalian cuci, rohnya itu tidak kalian yakinkan, maka jasad tersebut tidak akan bisa bergerak. Bergeraknya kemana? Ya mau mengarep tok tujuan kalian. Tujuan kalian seakan-akan pengen sukses terus. Lah yang pengen sukses itu dalam tujuan bagaimana? Wong kalian tidak mau menghadap kanan dan kiri. Kemarin kan saya sudah membahas itu. Padahal wong sholat ki kan mesti assalamualaikum madhep kanan terus ngiri. Wis dikai pengertian gitu. Langkahkan ke depan. Kita harus menuju ke depan. Lah menuju depan iki nuju sing piye ngono lho. Jadi saya juga berpikir ke situ, aku padha wae mikir prono, aku kon pelaku mengarep. Jangan tolah-toleh, tujuanmu ada di depanmu, kau pasti akan sukses. Lah aku maju mengarep, tujuanku meh sukses. Majune mengarep ki piye? Engko janu-janu nang ngarepku ki ana ri utawa apa, engko aku mundur. Ngono sithik. Engko aku mundur. Padahal nak dipikir
pada waktu kita salam menghadap ke kanan dan ke kiri, oh berarti aku ki kon mlayu nganan sik, luru kanca, kon mlayu ngiri sik, luru kanca. Supaya apa? Supaya aku maju mengarep iku ana sing dampingi, supaya kerjasama sing apik. Dening nang ngarep ana ri, cah papat kuwi iso njunjung aku. Ngono sih. Nah, makane tekane nek cara wong Jawa kan ngomong sedulur papat, mau pancer kan ngono kuwi diwalik mrono kan ora masalah. Arep dimasalahno ya monggo karepe. Itu loh. Gimade itu jawaban yang ndak tahu bagus atau ndaknya, monggo sampean sing cerna dhewe bener apa orane, monggo sampean sing cerna dhewe. Bagi nyong ya mbok salah mbok ora pangapura karo Gusti Allah. Kan ngono. Ngono kok ana sing takon apa ku? Sholat witir kan? Nah, iya ora apa-apa. Kunut itu hanya sebuah doaku yang cara paribasan sholat subuh wis lah. Sholat subuh kan anane mazhab nak imam siapa? Imam Malik ya. Itu ndak ada kan? Terus nah Imam Syafi'i sama Imam Ahmad ya. Yang ono iki. Apa primbuh lali aku. Salah mburan. Jadi kalaupun kalian tidak menggunakan kunut pun tidak masalah. Nak nganggu kunut ya lebih afdol kan ngono sih. Nah, menggunakan sujud sahwi itu pada sholat apa? Sholat yang diperbolehkan sujud sahwi iki kono sing nglakoni sholat apa? Kan sholat fardu. Dening klalen utawa apa ngangkoni sujud sahwi. Nah, sampean posisi sik ndonga Allahumma hdini fiman hadait. Posisi terus menerus, burine ditambahi ngae ndongakno wong-wong ora masalah. Mangane salat donga kunute nang Arab Saudi kok nang Yaman apa kan dawa-dawa. Jajal nang kene Pak Dhewe sing ndonga, ae nazilaku. Dene Pak De engko pas salat subuh ngimami ndonga kunut burine tambahi Allah ya Rahman ya Rahim. Apa jangan bahasa Jawa, pangapura kula ya Rabb. Ngono Jawa nggo bahasa Jawa ya kuwi. Anggone bahasa Arab. Donga-donga sing wis dirangkum. Ndongake negarane, ndongake pemimpine, ndongake wong tuane sakabehane supaya apa ben negara iki dadi aman. Ngono kok. Apa aku angel-angel terus. Aja angel-angel. Kan dijelaskan bahwa surat tadi ya surat itu kan suratnya Sabitis yang pertama yang kedua kuliah kafirun. Seumpamanya kita nggak hafal surat itu, apakah bisa diganti dengan surat-surat yang lain? Kalau di sini kan disunahkannya deh. Habis marobikal aklan disunahkannya wong kuwi bae salat sunah. Nak wis ana kata makna salat sunah, berarti jawabane kuwi. Nah, wong sing salat wajib monggo-monggo mawon apa maning sing salat mengisyaratkan. Nah, ya mengisyaratkan kaya contone lah. Jeung Nabi pada waktu salat subuh maca pertamane apa kae? Alam nasroh lakas alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan artinya menunjukkan sesuatu hal, gitu. Sesuatu hal. Setelah sing rakaat kedua maca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, sampai selesai. Juga ada makna tersendiri ben wonge kuwi krasa. Lah nek dhewe nang Indonesia wong nyatane ora ngerti maknane, sing penting yo ngrungokna bae. Tapi anggar tahu tujuan setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti ada tujuan masing-masing. Contohnya ngene, disuruh membaca sabis marobikal a'la, terus badane kuwi terus kuliah ayyuhal kafirun. Itu ada sambungan tujuan tersendiri. Supaya apa? Supaya mengingat hal sesuatu, muga-muga nyong sampean iku ora tergolong wong sing kafir. Kan ngono sih. Badane iku sing terakhir kon maca qul wallahu ahad. Ben apa sampean ben ingat
kalau nak bergantung atau nyuwun pitulungan atau ke apa hanya kepada ngono deh. Tapi apakah kita pernah menjelaskan seperti ini kepada orang-orang yang ada di sana kan ngono ini. Yang penting macane iki, bar iki maca iki. Akhirnya mereka hanya sekedar mengikuti saja. Tapi kalau kita jelaskan pasti mereka akan tahu oh jebule seorang imam membaca surat ini ada tujuan masing-masing. Tujuannya agar kita tahu ya Allah jebule kok ngene ya urip ki. Wong nang jero salat ki kan ada sedikit dakwahnya pula deh. Kan ngono. Tapi kan orangan dipahami semono sing penting salat alhamdulillah bae ora oleh kon maknani nang jero salat dadine kan ora masalah. Nah iya. Nah iya. Sabihis marabbikal a'la al rafal. Wong sing kuliah ayul kafirun la budu ma tak budun wala antum abidun nama abud. Ora tekan-tekan muter bae. Nah itu. Apa-apa, biasanya bisa diganti seperti inna fatahna laka fathan Allahumma taqaddama min dzambi. Itu pernah ada seperti itu bisa. Itu kan ini terus saya sendiri kan belum hafal ternyata Pak Amin. Padahal kan imamnya itu kan opo ki? Ya sebisa aja sing tak doan lagi kan menurut memantapkan. Gitu kan. Karena itu hukumnya doa kamil itu apakah harus dibaca setelah sholat tarawih 20 rakaat itu atau kalau nggak bisa diganti dengan doa-doa yang lain tidak yang apa-apa bisa. Wong kuwi kan wong donga sing ana nang jero wong salat sunah utawa dari apa per biasanya kan ono apa jenenge sekat-sekatane sekat-sekatane supaya ben ngerti nek bar donga kuwi kan biasanya delok maning rampung sih. Witir. Lah iya arep kita witir. Nggo gawe intinya doa tersebut nggo gawe nanggeri men bahwa setelah ini mesti saat witir mangan bocah nom-nom anggar salat wis ono amin amin imam iki ya wis lega kabeh krana meh rampung ngono lho. Itu hanya sebahan tidak apa-apa. Jadi sampean arep ndonga liyane ora apa-apa. Adapun yang ndak pakai sama sekali ada. Ndak pakai sama sekali ada. Masalahnya nyoba hafal keprimen arep maca keprimen. Ayo aja dipaksa. Daripada engkau keraguan itu muncul, gini deh. Orang berdoa dalam sebuah keraguan itu akan menyesatkan diri sendiri. Dalam arti menyesatkan diri sendiri begini. Contohlah, sampean pada waktu berdoa sebagai seorang imam, angger kok ragu mamang, otomatis doa tersebut koyo gugur. Arab sing diwaca ki apa akhirnya kecretut-cretut wale orang genah wis macane Arab salah kabeh, akhirnya artinya pun jadi masalah. Ngono lho, Dik. Luwih apik cara angel-angel nyong klalen ora wis langsung rebana atina fid dunya hasanah wis aman. Bahasa neko-neko daripada mengko kesalahan keraguan yang menyesatkan diri sampean sendiri yang akhirnya membuat sampean itu tidak bisa berpikir secara jernih terus membuat keraguan pada waktu setelah selesai. Aduh kayak mau piye aku nganggo ning imami. Kan ngono lho. Apakah nanti menjadi sebuah kesalahan dan apakah menjadi sebuah pertanggungjawaban saya nanti kelak di sana kan ngono sih. Tapi ono nak cara tasawufe ngene Dik. Iki nak ndonga tasawuf engko ndak ora nyandak. Malah keluar dari apa namanya? Wong tasawuf anggone wong pemikiran logika yang seperti ini. Wong nglakoni salat kuwi kan dituju pada diri kita sendiri. Karena Gusti Allah ki banjaran sing paling gedhe ki opo?
sampai aku kaya munune arep ngenehi iki sing Pak jaluk apa? Aku salat ya wis salat anu Gusti Allah. Aku cara paribasan ngaji maca Quran ya aku wis maca Quran. Wis sik gedhe-gedhe bae. Ora. Ora kuwi sing tak nganuke. Lah terus apa? Ya kuwi ati metune keikhlasan anggone ngamal. Ibarat nak kaya wong sampean salat tujuhe gawe sampean dhewe. Ganjaran-ganjaran yo gawe sampean dhewe. Ngaji maca Quran yo sampean gawe dhewe. Ora diwehke wong ora apa gawe dhewe. Tapi anggone atine sampean dibuka, keikhlasane sampean dibuka anggone ngamal mengkone maca Quran kuwi diwarahno nang iku. Terus warahno nang adi, kanthi keikhlasan atine sampean. Makane ana wong dimaksud dengan orang yang arif, ainul keyakinane kuwi bener-bener sing mantep. Makane cara sampean sering ragu itu kan karena ketakutan dari keainul yakine sampean itu belum menyatu. Nah, sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif itu kebanyakan dia itu tidak terlalu berpikir aku salatku meh ditampa Gusti Allah ya moga rak ditampa ya monggo. Sing penting perintah wis tak lakoni. Lah kowe nek wis ngono kuwi dadi punten apabila yang tidak mudeng pada waktu pembicaraan tentang seperti ini tentang tasawuf ngene iki bahaya nih. Makane nak omongan ngene ya seperti tadi yang saya katakan pembicaraan seperti ini kalau kita masukkan ke media sosial yang akhirnya mereka tidak nyambung bertanya-tanya dengan yang lain yang tidak klub dengan pembicaraan kita maka jadi masalah. Gitu. Ya ibarat wah aku ki kayak nang masjid kayak iki sini wong apa sih di dalam masjid itu isinya orang apa? Orang-orang beriman ya salah. Nah, kalau kita bicara seperti itu banyak yang tidak terima. Loh kok bisanya salah? Justru orang-orang yang berdosa di dalam masjid itu. Ayo, nak dipikir besal. Kalau kita pikir gimana? Mesti wah sampean ki kurang ajar. Masa menganggap orang-orangnya di dalam masjid pakaiannya rapi, bersih, pakai busana muslim dan banyak kiai-kiai di sana kok orang-orang berdosa itu gimana? Mereka orang-orang alim. Enggak, yang dalam masjid itu orang-orang berdosa. Tetap ngeyel ngono. Orang-orang berdosa enggak, wah sampean enggak bener alirannya sampean salah iki. Ngono pastinya. Nah kita harus jelaskan kok kenapa mereka aliran berdosa mas? Ya tetap berdosa karena dia itu menganggap dia masih berdosa meminta ampun kepada Allah. Nah kalau dia sudah merasa benar, dia sudah merasa alim, lapor di masjid. Lapor di masjid. Ya sing merasa alim-alim ki ya sing wis donang dalan-dalan ono swara adzan ra gelem mlebu, ono Jumatan ra gelem Jumatan ki kayane wong sing wis alim-alim ki. Karena dia sudah merasa tidak perlu meminta kepada Allah. Nah, tapi di sisi lain, di situ pun kita bahas lagi. Nanti masuk dalam sebuah hidayah. Karena hidayah itu mahal harganya. Sampean arepa seandainya ada seorang non muslim, dia ahli kitab, dia tahu Al-Quran, dia tahu hadis dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak masuk Islam sekalian? Sampean dhewe kalah. Orang Kristen itu hafal Quran 30 juz. Hadis Bukhari ya juga hafal, sampean sing wong muslim ora hafal. Sampean kan berpikir nang opo ora gelem mlebu Islam sisan. Kan gitu. Nah, itu hidayah. Hidayah kalau Allah belum menurunkan hidayah kepada dia, maka nanti akan masuk Islam dengan sendirinya pada waktu hidayah itu turun. Lah cara umpamane kaya ngono tanpa ada hidayah dia masuk Islam sendiri wong rusak kiai-kiai. Ya sekarang para non muslim yang sudah dikasih hidayah oleh Allah malah justru jadi kiai-kiai dibully, gitu. Disengiti dan lain sebagainya. Itu banyak yang seperti itu. Makanya kita yang di dalam naungan dalam arti pondok pesantren seperti ini terus sapu sodo anggone berjalan wong nyapu sapu lidi anggone dhewe nggawa sapu sodo ki nyaponi ya anggap bahwa kita semua itu sama. Orang yang masih hidup itu masih haknya Gusti Allah.
Kalau belum hidayahnya untuk mereka ya nggak mungkin dia itu akan jatuh ataukah merunduk untuk pasrah diri pada Allah. Hanya saya bilang wong nang masjid itu wong dosa mlulu kae. Kenapa kalau kita merasa benar dosa kita banyak ya mesti mlayune ring masjid. Ndonga ya Allah Gusti piye carane ya Allah pangapura dosa kawula. Padahal itu sudah dikatakan dia seorang kiai, dia seorang ulama. Doanya pun seperti itu. Makanya saya bilang orang di dalam masjid itu orang banyak dosanya itu. Tapi kalau orang yang mendengarkan ini tidak dipikir dengan logika yang bersih, hati yang kokoh, ayo semrawut, tidak terima. Dikira saya alirannya ini dan lain sebagainya. Woles. Los. Itu. Jadi apapun kehidupan di dunia ini, kalau kita cerna dengan hati yang ikhlas atau apa ya, kita berjalan sesuai apa yang dianjurkan. Ya, Al-Quran kan sebuah alat, hadis juga sebuah alat. Apa nak orang ke Al-Quran terus sampean kudu mateni kan ora kan. Hanya sebuah alat tinggal otak dan hati kita itu. Adanya Al-Quran kita baca, kita tahu maknanya, ya atine dhewe ora nganggo padha wae sik mateni wong. Padahal nang kono kan ra oleh mateni wong. Jauhi zina dan jauh lain sebagainya, ngerti. Nah, tapi kan masih saja dia melakukannya. Ngono. Itu deh, ya rada sithik tasawuf metu kan bumudeng lan orane iku kudu teke sing dinyanelke ngaji ngedan iki. Karena edan dewe-dewe aja edan bareng. Itu teman-teman yang ada di media sosial. Sebelumnya minta maaf apapun yang terjadi dalam di dunia ini itu kita harus arif untuk menyikapinya, kita harus benar-benar arif menyikapinya. Kalau tidak arif menyikapinya maka akan jadi sebuah permasalahan. Permasalahan itu yang akan timbul dalam diri kita menjadi sebuah permusuhan. Maka kata makna terakhir lebih baik kita menggunakan paseduluran. Aku kowe padha wae, tidak ada perbedaannya masing-masing, semua kita sama. Mangan sego, mangan ketan, mangan wedang, ngombe wedang atau ke apa kita merasakannya sama. Ada manis, ada pahit, ada asin. Tapi dengan sebuah kearifan hati kita benar-benar ikhlas, insyaallah Allah akan meridhoi kita dalam sebuah perjalanan. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa afiatan fil jasadina wa ziyatan fil marati. Tafadhal qabla al-maut wa rahmatan. Allahumma habina al bisaqati wa tadmina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masyaallah ya Allah, masyaallah. Rabbana zalamna anfusana Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Apabila tadi ada kata-kata yang menyinggung atau apa, saya atas nama Sapu Sodo majelis dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku wong biasa, aku wong ra iso apa-apa, aku wong akeh dosane, aku wong hanya isi belajar nyuwun pangapura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.